Semua sehat? Iya. Saudaraku yang kekasih, kita sudah banyak belajar. God is ... ya. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah gembalaku. Ada yang katakan Tuhan adalah kekuatanku. Kita juga sudah belajar Tuhan itu setia. Ya. Setia berarti dia tidak pernah meninggalkan kita apapun adanya. Dan dikatakan Tuhan itu kekal. Iya, dia selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Sebab itu saya senang sekali hari ini Tuhan memberikan tema yaitu God is abundant. Ayo sama-sama katakan 2, 3. God is abundant. Tuhan yang berkelimpahan. Lebih keras 2, 3. Tuhan yang berkelimpahan. Berkelimpahan gimana Pak? Uripku pas-pasan. Tenang saudaraku. Ya, tenang saudaraku. Bukan saya teori, saya sudah ngalami. Teman-teman saya yang saya share, mereka yang sakit, mereka yang hancur, mereka yang mengalami masalah-masalah problem, mereka nurut firman Tuhan, ya, atau nurut apa yang saya katakan karena firman Tuhan, mereka mengalami terus saudaraku, hal-hal yang ajaib. Nah sebab itu saya rindu saudaraku kalau God is abundant yaitu Tuhan yang berkelimpahan. Kita baca dulu dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, kita belum masuk ke dalamnya, saya berikan gambaran dulu. Kalau dikatakan Allah yang berkelimpahan itu yang bagaimana? Ya, ayo kita baca 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu ialah Allah. Ayat 3-nya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dan tanpa Dia, oleh firman itu tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku kalau kita melihat alam semesta ini, ya, kita melihat apapun yang kita jumpa, yang kita lihat saudaraku, kita tahu saudaraku, semua itu dijadikan. Ya, dijadikan oleh satu tangan yang tidak kelihatan. Yaitu yang kita karena percaya adalah firman yang berkata jadilah terang, maka jadi. Kita tahu persis, Yesus adalah segalanya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah saudara yang kasih, dan Tuhan Yesus sendiri waktu pelayanan saudaraku, ya, Yohanes 10 ayat 10. Saya sungguh bersuka cita, saya tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat gereja keluarga Allah Blessing, ya. Dan ke depan kita akan lihat sendiri bagaimana Tuhan berkarya untuk jemaat, untuk para bukan pecinta, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, ya, Tuhan menjadi Tuhan menjadi andalan dan kita akan menyaksikan andalan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Kita baca 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ternyata masih ono sing nyolong saudaraku. Yaitu namanya Saitun saudara, setan. Ya, jadi jangan saudara enak-enakan kalau Tuhan sudah selamat. Dia terus berkeliling-keliling saudaraku, mencari orang yang mau ditipu saudaraku, ya, mau dibujui gitu saudaraku. Tetapi Tuhan ingatkan kita, ya, ayat yang seterusnya dikatakan 2, 3. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala. Katakan segala. Berarti apa saja, segala kelimpahan jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani saja, bukan hanya rohani saja, tapi juga seluruhnya, yaitu segalanya. Katakan segalanya. Bapak Ibu yang kekasih, ya, yang di luar ini
hanya refleksi, ya, tampilan dari apa yang di dalam. Gitu loh. Ya, saya ulangi, ya. Yang di luar ini, ya, apa yang kita alami itu hanya refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalam kita ada kelimpahan, ya, maka di luar ini pasti akan kita alami yang berlimpah. Tapi ingat satu hal, ya, jangan saudara hanya sekedar tahu, tapi saudara harus praktek. Katakan praktek. Kut dulu. Haleluya. Saya tulis gini. Ayo, 2, 3. Kristus bukan memiliki kelimpahan, tetapi Kristus sendiri adalah apa? Yuk diulang lagi sekali, masukkan ke dalam roh saudara, catat baik-baik. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, problem kehidupan, problem ekonomi. Kalau saudara tangkap ini, ya, saudara masukkan dalam hati saudara, dan terus saudara akan terus gumuli setiap hari menjadi darah dan daging, maka yang dalam ini saudaraku akan timbul ke jasmani, maka kondisi saudara seperti apa yang ada di dalam. 2, 3. Kristus bukan memiliki kelimpahan, tetapi Kristus sendiri. Sebab itu saya katakan, kelimpahan itu bukan di luar saja, di dalam ini yang penting. Yesus itu adalah kelimpahan yang ada dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau saudara nanti sudah praktek, waduh saudaraku, ya saudara kan ngalami, waduh betul Pak Gembala. Bukan betul Pak Gembala, betul itu firman Tuhan. Ya, saya ini kan sudah bolak-balik tak omongi. Nah, saya tidak malu kok saudara, di mana-mana saya ngakui. Saya ini SMP kelas 2. Ya. Tidak sekolah teologi ya. Saya sama Yosua kalah saudara. Yosua soal teologi ya. Saya tidak sekolah. Tapi bukan saya menyombongkan diri. Ya enggak saudaraku, dijauhkan dari Tuhan. Ya. Saya dorong semua. Menantu saya, Yudi, mau sekolah teologi, ayo sekolah, gak apa-apa, tak dukung. Nah, kenapa? Saya tahu persis saudaraku, itu semuanya akan mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, jadi kembali lagi, tapi karena saya mau belajar dari apa yang Tuhan katakan, kelimpahan itu ada dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi ngomong. Karena Alkitab saya ngomong, hidup dan mati dikuasai, hidup dan mati dikuasai, hidup dan mati dikuasai. Barang siapa suka mengumandangkannya akan memakan buahnya. Jadi sejak saat saya terima Tuhan, sejak saat dijamah oleh Tuhan, saya tidak mau mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tertulis. Tak omongno terus, siang malam tak. Wah, wis biar ada orang rasani pendeta rasani saya, biar ada teman saya rasani saya, biar istilahnya mertua saya rasani saya. Aduh, yang penting saya beres sama Tuhan. Apa beresnya? Saya akui firman Tuhan. Dan kairosnya Tuhan muncul tepat waktunya. Dan bukan hanya seketika itu. Alkitab saya mengatakan kasih karunia demi kasih karunia ada dalam kehidupan orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Maka itu saya terus bahagia. Karena apa? Kelimpahan di dalam saya. Ayo ngomong, kelimpahan di dalam saya. Dodomun ye. Kelimpahan di dalam saya. Serius, kelimpahan di dalam saya. Yesus itu kelimpahan.
Dia bukan memiliki, tapi dia sendiri adalah kelimpahan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kalau saudara tidak ngalami ini, aduh rugi saudaraku. Rugi. Karena apa? Kita tahu di dalam dunia ini tidak ada yang beres. Hanya Tuhan satu-satunya yang sudah mengalahkan. Kalau kita percaya, maka kita akan mengalami. Nah, sekarang kita masuk how to-nya. Yang penting how to-nya. Bagaimanakah kita menerima atau mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Ayo kita baca. 2, 3. Kok ono setengah suara ngono sih? Ketara kayak utange. Nek gak ngono persoalan. Kaceng budal mau sandali hilang ngono saudara. HP-ne kare. Loh itu bener. Loh HP itu sekarang jadi Tuhan loh saudaraku. Iya. Bojo ambil HP, cinta HP. Bojo hilang gak digoleki saudaraku. HP sak menit hilang. Waduh. Kayak omah kobongan saudaraku. Iya, maka itu ngomong no, si kiri kanan nih bertobat ya. Serius loh saya. HP itu jadi berhala sekarang saudara. Temenan. Maka itu nanti ada apa namanya ya? Anak-anak sekolah minggu. Super Kid Holiday Program tanggal 9 saya undur ya. Sing duwe putu melokno ya. Sing duwe anak melokno. Kenapa? Kalau saudara dari kecil, cucu atau anak saudara sudah kenal firman, percayalah. Ya sekalipun dunia tidak karuan, karena Tuhan sudah memilih, sudah menetapkan. Nanti akhirnya dia menjadi seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Bukti nih Pak, saya ini dulu 8 tahun sekolah minggu. Titik cerita nih saudaraku, tidak apa-apa. Nongoni Maong, GPPS, Ngagrik DKA, Gang Kuburan. Wah saya nakal sekali mati waktu tonil drama gitu loh saudaraku ya. Saya kan disuruh jadi apa namanya peran gitu. Wah nyanyi pakai apa namanya pakai baju bukan pakai baju dari kardus gitu saudaraku ya. Pakai ketopong selamatan. Nyanyinya paling banter saudaraku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan memihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada boten wonten gitu saudaraku. Wah kan seneng saudaraku. Wah 3 bulan latihan, begitu mau tampil di Bibis gereja pusat besar saudaraku. Saya dijewer sama guru sekolah minggu saudara. Wah ngamuk aku saudaraku, saya tidak mau tampil. Ya no, cek kapok, kau no aku. Wis, kau no pahlawan kecil. Wah, nah itu kecil, mokong. Tapi Tuhan sudah panggil, haleluya. Sekarang menjadi hamba Tuhan. Tepuk tangan banyak buat Tuhan, haleluya. How-to-nya bagaimana Pak Gembala? Oh penting itu saudaraku ya. Yuk, yang pertama saudara baca di rumah ya. Saya hanya ambil poin-poinnya, 3 poin aja. Saudara baca rumah 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 15 ya. Yuk. Yang pertama, belajar bertindak menabur untuk kemuliaan Tuhan. 2, 3. Belajar bertindak menabur untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa saya katakan belajar bertindak? Banyak orang Kristen mendengar dan dia, oh iya betul itu, tapi tidak mau bertindak. Nunda. Kok akhirnya aku wis gajiku 10 juta, gajiku 100 juta, aku wis tuwek gitu saudaraku. Itu menunda-nunda. Maka itu saya akan belajar bertindak. Ya, kalau dipikir tok, kalau diinginkan tok, tidak akan terjadi. Katakan bertindak.
Apa artinya bertindak? Bertindak itu melakukan. Nah, katakan belajar, berarti ada proses. Belajar itu tidak bem salah bem. Nanti kadang-kadang jatuh, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ada gangguan. Tapi kita harus kembali bertindak. Maka akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Oh kan, amin. Tuhan itu punya kairos. Gitu. Yang di luar ini gampang saudaraku. Saya kalau ngomong ini kelimpahan, bukan hanya soal materi loh saudara. Oh no, itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Kelimpahan itu berdalam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Ya. Nah, itu yang di dalam kita, Kristus itu. Bukan soal materinya. Aduh saudaraku. Kalau saya saya sudah berkali-kali ngomong saudaraku. Ya, yang di luar ini loh, tampilan yang di dalam dong saudara. Ya, berapa besarnya? Oh terserah. Waktu saya ingat saudaraku, waktu saya bertindak, enggak sebesar sekarang. Tapi saya melangkah, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya mau on the track dalam relnya Tuhan. Dan saya tahu persis, karena Allah saya tidak pernah berdusta. Saya ngalami. Ya, ayo kita baca dulu. Poin yang pertama, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Yuk baca. 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi apa? Orang yang memberi dengan sukacita. Coba perhatikan saudara. Kalau saudara belajar di sekolahan, guru ngomong camkanlah, berarti penting enggak? Ya, tidak seperti biasanya. Iya Pak ya? Camkanlah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, lalu orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Yo kabeh ae Pak Gembala. Itu saudaraku. Kabeh Pak Gembala. Kalau menabur sedikit yang menuai sedikit. Kalau menabur banyak kau usah ngomong Pak Gembala. Tapi gimana wong aku cuma sak gini. Ya, tak kayak gini, tak buat gini, tapi mesti kurang. Anakku telu Pak Gembala. Belum listriknya nanti. Belum kuotanya. Oh, HP itu juga makan loh Pak Gembala. Itu aku dia utang ambil tonggo. Iya toh. Apa ya maksudnya ini saudaraku? Oh Tuhan itu luar biasa saudaraku. Iya. Bapak Ibu yang kekasih. Sebetulnya kita ini sudah luar biasa. Atau gini aja lah. Kok moro-moro saya itu diilikno gitu ya. 2 Korintus 8 ayat ke-12. Nanti kembali ya ke sini ya. Ini sedikit aja supaya saudara gitu saudaraku ya. Yuk baca dengan keras. 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi. Ngomong rela. Rela. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Diterima siapa? Tuhan. Ya kan? Terus kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya apa sih ini? Ya toh? Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, lah iya Pak. Sing ada padaku toh Pak. Lah aku cek kurang ya Pak. Ya sudah lah Pak, kok ae Pak. Nah aku itu gang tahu. Ya toh? Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah ini saudaraku. Kita harus tahu. Saya tuh gumul lah itu. Maksudnya apa sih Tuhan? Maksudnya apa? Waduh tuh. Makanya dia yang membuat mulut pasti berkata-kata. Amin. Dia yang membuat telinga pasti mendengar. Ya. Dia yang membuat mata pasti melihat. Dia yang memberi hati pasti merasakan. Ya Pak ya? Loh. Dikala saya ngomong gitu. Tuhan tuh ngasih bayangan. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak akan. Maksudnya apa Tuhan ini Tuhan?
Nek memang ngono bener Tuhan, gak usah ngomong Tuhan, aku yang ngerti Tuhan. Pikiran ini sama dengan ladang. Ngomong, pikiran sama dengan ladang. Padha mek sawah ngono. Saudara punya sawah 10 meter persegi. Panene piro? 10 meter persegi. Betul apa betul? Gak iso 1 hektar. Iya apa ya? Heeh. Caranya apa supaya punya panenan 1 hektar, 10 hektar? Ya harus punya, betul enggak? Lah pikiran kita tidak terbatas. Tuh kan sing amin. Duh aku tas ngotot-ngotot. Pikiran kita tidak terbatas saudaraku. Sebagaimana yang kamu perhitungkan di dalam dirimu sendiri. Demikian keadaan. Saya tahu rahasia ini. Saya amini. Dia datang untuk memberikan kelimpahan. Saya tidak mau ngomong lagi tentang kemiskinan. Saya tidak mau ngomong lagi, aduh biar aku dilairong melarat sih. Mamaku ambil papa kok pegatan sih. Aku sampai bambung, aku sampai tadi tukang sulap. Saya tidak mau ngomong gitu lagi. Sorry Mac. Ya, yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena saya sekarang tahu. Kristus, kelimpahan itu ada dalam hati saya. Kalau saya limpah, saya harus mengucapkan yang limpah juga. Amin. Oh, tak omong terus. Oh ya Tuhan, kelimpahan itu memang ada dalam saya. Yaitu pikiran saya harus saya perbesar. Harus saya perbesar. Dengan cara apa? Belajar. Belajar dari mana? Dari orang yang sudah berhasil. Dari mana lagi? Dari kesaksian. Dari mana lagi? Dari buku-buku. Saya tidak sekolah teologi ya. Saya baca buku-buku. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak iso ya. Apalagi sekarang paling enak loh saudaraku. Ono Google, titik aku ambil Google. Aduh dulu nggak ada. Saya baca. Coyonggi, bagus. Beli dimensi keempat. Wah, dimensi keempat itu ladang, pikiran dimensi keempat. Nggak terbatas ini saudara. Saya baca, saya temukan. Oh gitu, bayangkan. Dr. Norman Vincent Peale. Waduh, wes tak baca. Apalagi Napoleon Hill. Wah, berpikir besar. Saya tidak mau pikiran katrok, saudaraku. Mengasihani diri sendiri, ingat masa lalu. Wah, kekes habis, saudaraku. Saya terus berpikir besar. Akhirnya Tuhan tahu, saudaraku. Dan Tuhan berikan apa yang ada dalam kelimpahan itu keluar. Dan sekarang saya bagi-bagikan. Untuk siapa? Untuk saudara. Untuk siapa lagi? Orang yang mau percaya dan orang yang mau mendengar. Nek gak mendengar, gak percaya, karepmu. Wong aku gak rugi. Karena sing mau ngiyo mungkin tersinggung saudaraku. Guyu. Iya saudaraku yang kasih. Coba ya. Kalau saudara sudah diberkati luar biasa, Alkitab juga ngomong. Ya Tuhan tak ada batas loh saudaraku. Dia ngomong gini, Ulangan 8 ayat 18. Yuk dibaca. Oh haleluya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini dibuat untuk bangsa Israel, tapi juga pembelajaran buat kita. Bangsa Israel itu enak, lali ambil Tuhan. Yang penting aku berkorban. Iya, saya masih ingat saudaraku.
Waktu saya terima tamu di Guskit, boro-boro iling saudaraku. Ya, pengalaman saya ini banyak saudaraku ya. Salaman. Oh seneng saudaraku salaman. Tiap Jumat itu di Guskit itu. Terus ada CCCC gitu ya, kesusu. Koh, tolong kok nanti kok, aku ndak bisa melo. Ini persembahanku kok, tolong lebokno kok. Dalam hatiku, cek nemene rek wong iki rek. Barang wis diberkati, ngomongi kaya ngono. Waduh ya, tapi mosok kate ngomong saudaraku. Ya toh, ya ndak usah ngomong lah, diam aja Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tahu apa yang diperbuat. Oh, ya sudah. Saudaraku yang kasih, dah Tuhan tuh ngomong ini juga ngomong buat kita. Kalau kamu sudah diberkati memang kita sudah diberkati. Jangan lupa lo sama Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya. Nek dipikir-pikir memang kasih karunia. Tapi kasih karunia. Tapi nek kamu ndak take action, ndak bertindak, ya kasih karunia tinggal kasih karunia. Iya Pak ya? Saudara pacaran, wo aini ni aiwo, wo aini ni aiwo. Temenan ta? Iya aku wo aini. Kapan kawin ini? Kok ai? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Wah ini toh. Kau di ini temenan ah? Iya. Ayo bertindak. Merit. Kok ayo ngenteni aku nek duwe hotel gitu saudara. Iki ini apa dolenan saudaraku. Nek ini ya bertindak. Ya Pak ya? Maka tidak hanya berkata tapi melakukannya. Satu lagi ayat sebelum kita masuk yang kedua. Ya, Mazmur 1 ayat 3. Saudara saya ini sampai apal ayat ya gitu. Karena saya tahu ayat firman Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak pernah bojok saudaraku. Ya, ayo baca 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Katakan Alkitab ialah firman Allah. Lebih mantap Alkitab ialah firman Allah. Katanya kita percaya. Kalau kita mati masuk surga. Ya ini kan real saudaraku. Firmannya sama, Alkitabnya sama. Ya kan? Nah ini ngomong. Orang yang percaya, orang yang bertindak. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang tidak layu daunnya, yang tidak akan mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan memang betul. Betul. Bukan tidak ada masalah loh, saya ditipu bolak-balik masih jadi pendeta saudaraku. Tapi saya tidak mau ngereken kayak gitu. Kejapa. Damai saya kalau mau dicuri sama setan saudara. Eling Pak, eling. Iya toh. Tapi saya tidak mau ngiling-ngiling. Beda loh eling sama ngiling-ngiling lain saudara. Iya, tidak mau saya. Karena Tuhan berkata apa saja yang kamu kerjakan akan jadi berhasil. Tangan dua-dua dilihat. Ayo saya duwe tangan tak delok iya. Didelok. Nah, sing serius lo ya, serius lo ya. Katakan. Apa saja yang saya kerjakan berhasil dan beruntung. Ini firman Tuhan yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah gagal. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Kutnya saudaraku.
Ini seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal tahun 18 berapa gitu ya. Namanya Ambrosius dari Milan. Ya, coba quote-nya bagus sekali. Baca mantap ya, pelan-pelan ya, masukkan ke dalam roh saudara. 2, 3. Janganlah menahan kasih karunia Tuhan di dalam tanganmu sendiri. Semakin engkau banyak menabur, semakin banyak pula yang akan engkau tuai. Keberkahan Tuhan tidak akan pernah habis. Saudara mengaminkan? Setuju? Tepuk tangannya banyak buat Tuhan. Haleluya. Semakin memberi, semakin diberkati. Asal kita rela, bukan transaksional, bukan gambling. Ya, Tuhan tidak maksa. Saya pun tidak pernah maksa, saya hanya kabarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara. Semuanya tergantung respon. Tapi saya meresponi. Saya percaya Tuhan sudah mengatakan, saya tidak akan pernah miskin lagi. Loh iya, jelas. Itu firman Tuhan nih. Saya aminkan. Saya tidak mau lagi nyanyi. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Biar utang banyak sana sini, pokoknya yang penting saya masuk sorga. Wong durung masuk sorga, si utangnya akeh. Kreditan bolak-balik ditagih. Kartu kredit gonta-ganti bolak-balik. Iki gak mempermuliakan nama Tuhan. Ya apa ya? Iki mempermalukan nama Tuhan, saudaraku. Benar serius saya ngomong. Oh saya ini, saudara kalau saya ngomong ini ada dasarnya. Saya waktu rumah saya Manyarkerto Adi, singkat cerita. Satu pagi ada seorang pakaiannya nyetis, saudara. Dia kenalkan Pak Gunawan. Oh ya, masuk aku. Apa aku? Oh ngomong. Dia itu anaknya pendeta. Ya deket gini saudara. Terakhir ngomong, Pak, saya ini butuh uang Pak. Coba bayang. Minta uang. Terserah lah Pak, berapa Pak. Saya itu nelongso. Tuhan tuh ingin limpah lah nek. Ini kayak gini namanya memuliakan nama Tuhan. Enggak tahu dia sudah ke sana, dia sudah ke situ, dia sudah ke sana. Cuma minta. Maka itu saudaraku yang kasih, saya percaya dan yakin. Saya tidak mengatakan saudara soge gak karo-karo ndak loh. Tapi at least seperti apa kata Daud, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Ya. Saya kutip saja perkataannya Bill Gates. Kalau engkau lahir dalam keadaan miskin, itu kan salahmu. Saya ulangi ya. Kalau engkau lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau engkau mati, engkau miskin, itu salahmu sendiri. Bukan salahnya siapa-siapa. Betul loh itu saudaraku. Bener itu. Ya bener itu. Karena Tuhan itu luar biasa kok. Firman-Nya aja dan amin. Ya, diulangi. Bacain keras. 2, 3. Janganlah dorong. Sen. 2, 3. Janganlah menahan kasih karunia Tuhan di dalam tanganmu sendiri. Semakin engkau banyak menabur, semakin banyak pula yang akan kau tuai. Keberkahan Tuhan tidak akan pernah habis. Kita masuk yang kedua saudaraku. Berani percaya. Beriman maksudnya ya. Berani percaya dan berserah kepada Tuhan. Kan saya katakan Tuhan punya kairos. Tuhan punya waktu. Ya. Ayo kita baca 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Jadi soal memberi itu bukan hanya soal memberi materi saja saudaraku. Memberikan waktu. Ya,
Berikan waktu untuk Tuhan. Saya senang Anda remaja-remaja, anak-anak sudah melayani tempat ini, saya senang. Ya, itu memberikan waktu, tinggal kita memotivasi, kita tinggal mengarahkan supaya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan transaksi, bukan apa itu? Aku ngasih, aku dapat piro, enggak gitu, Saudara. Berikan waktu, berikan pendengaran Saudara. Saya kalau konseling sama orang, Saudara, tak rungono doa. Karena mereka hatinya gunda gulana. Ngomong, mari sudah selesai. Wis Pak lego Pak, lu kon lego saudaraku. Nek aku gak ngerti aku sing kemprungsung saudaraku. Iya, mereka itu gitu apalagi nek ibu-ibu, waduh, konselingnya A, ya, sing diomong A sampai Z, totok-totok iku mari. Ekonomi, malah anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, nomor 4, putih nomor 1, putih nomor 2, putih nomor 3, mari ngono cicite mana, adeke, iki lho, sing diomong nopo sih, ya Allah bingung, sing krasa ngono, amen, gak kena dipancing tiba, ya sudah aku kasih, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai. Wis gak usah akeh sing arep iki lho Saudara. Wis balak-balik ngomong saya ini dulu aduh bertobat utangnya akeh mau cerai sama istri, anak masih 4 saudaraku. Wis gak mungkin lah. Gak mungkin itu. Om aku ngalih kagak kuburan gak percaya menerinya tajak. Serius, tak dudui saudaraku. Gak mungkin sudah, gak mungkin. Ya, tapi begitu saya bertobat, saya masih ingat. Oh Tuhan, betul-betul luar biasa. Saya berikan waktu saya. Ada penyelaman rohani 20 hari. Nongol di gereja, GPPS Sawaan. Saya naik sepeda sama istri saya. Ya. Ikut 20 hari saudara. Ada kepenuhan Roh Kudus zaman dulu loh ya. Masih ingat ya Bu Bin ya? Ya. Wah, kepenuhan Roh Kudus gitu. Kabeh jengking saudaraku. Nah sekarang saya nak duduk di kon jengking ini saudaraku. Langit saudaraku. Oh haleluya. Haleluya. Sampai 1 jam 2 jam saudaraku. Nah. Nanti kalau sudah horek kabeh, tahu horek kabeh, lindu. Dikai karet. Tangan saya itu dikasih karet. Sama hamba Tuhan. Berarti saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, saya belajar dari apa yang dikatakan. Tidak perlu kayak gitu. Haleluya. Di mana saudara berada, sudah menerima Yesus. Saudara tinggal dengan iman percaya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Bukan soal ngomong. Dulu masih diurui. Dulu zaman dulu saudara. Wah ini boleh seminar kepenuhan Roh Kudus pasan saudara. Enggak ya saudara aku ya. Ini hanya kesaksian. Yang penting saudara mau belajar terus. Nanti Tuhan akan tuntun saudara. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, coba kita lihat Amsal Soleman 11 ayat 24 dan 25. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara kalau ya Kamis yang lalu, Jumat yang lalu saudara datang Pak Belsail Bandi, dia buat satu kesaksian kisah nyata. Siapa sih namanya? Saya lupa ya. Nanti saudara kalau mau lihat ya. Orang kaya nomor 1 di Amerika, dia punya anak 2 perempuan, yang nomor 2 meninggal, jadi 1 tok ini perempuan. Kekayaannya itu luar biasa saudaraku ya. Mati bapaknya dapat warisan, tapi medite amit-amit pol saudaraku.
Ya, sampai apa ya kalau dikasih apa namanya ulang tahun gitu ya, ulang tahun gitu, kuenya itu dijual lagi saudara, didadi uang. Saudara tahu waktu meninggal, umur 82, nggak bawa apa-apa, mati ngenes saudara. Berobat ya gak mau saudara. Pokok duit gale kalong. Nah ini bukan soal duit gale kalong, dalamnya ini loh. Dalamnya ini miskin, kaya tapi miskin, gitu. Nah, coba nanti saudara doa malam kan ada streamingnya loh. Nah, dibaca, didengar loh, supaya saudara tahu, ya, sehingga saudara ngerti. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku, sejak pandemi, ya gereja kita terus memberikan berkat untuk hamba-hamba Tuhan yang di sekitar kota Surabaya yang belum beruntung, ya saya tidak katakan miskin tapi belum beruntung gitu saudaraku. Saya bagikan firman Tuhan, saya memberi motivasi tentang firman Tuhan, saya juga memberikan berkat mereka, kurang-kurang lebih 50 orang. Juga ada beras saudaraku ya, puji Tuhan beberapa waktu, berapa kali ini sudah terus, ada hamba Tuhan juga, jemaat lah ya, memberikan beras, saya bagikan semua saudaraku. Kan saudara tahu, itu tidak saya lakukan sekali dua kali. Sampai sekarang. Bahkan saya waktu bertobat dulu, saya itu kirim ke Pak Malki itu loh Bu, di Duku Kupang itu yayasan. Itu saya kirim sana. Sampai saat ini saya tahu kalau saya bisa, bukan karena saya, tapi Tuhan menepati janjinya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bukan hanya itu saudaraku, waktunya Tuhan. Sudah berapa kali saya saksi sama saudara, aduh ini sudah 10 tahun, ya berarti sudah lebih dari 2,5 M. 15 tahun jalan saudaraku. Ya, kok ya Tuhan cukupi. Masih sekarang nggone Gading Pantai saudaraku. Kemarin sudah pembayaran kelima saudara. Pikir-pikir sampai heran ya. Nek pas wayahe kok yono ae saudara. Heran aku. Kadang-kadang gak masuk akal yo. Nek Tuhan masuk akal, udah dadi Tuhan. Iya Pak ya? Loh iya Pak ya? Matematika 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi bagi kon enggak. Kon percaya pasti jadi. Cuma saya ngomong gitu Tuhan, kan bolak-balik saksi. Tuhan, tanah Tuhan sudah lunasi semua. Bangunan sipil sekian 21 miliar, saya enggak tahu caranya gimana. Ya, Tuhan pasti cukupi. Kalau tanahnya ada, pasti bangunannya ada. Betul loh saudara. Kan saya pernah saksi. Waktu saya rumah di Kedonong Kidul, saya itu bayar listrik cuma murah saudara. No kampung saudara. Murah sekali. Begitu saya diberkati rumah di Manyar Kertoadi, 405 meter jalan raya, setan teko saudara. Listriknya larang no kono. Kan memang betul, ada kategorinya kan? Nyolong listrik. Oh iya ya, timbangannya duit tak kayak no PLN saudaraku. Ya, tak kayak mangan lah enak gitu saudaraku ya. Bener saudaraku ada orang datang, tak kenal no. Aku ndek konco ciamik. Gak ketoro, gak kira kecekel kon. Iki ngrungokno apa nyolong listrik kabeh iki. Saya percaya enggak, itu intermezzo saudaraku ya. Saudaraku. Iya ta? Iya, ya wis, tolong. Waduh, kok tak sakmene sampeyan. Datang saudaraku. Waduh saudara, saya ndredeg karuan. Ndredeg karuan. Waduh. Dorong masak ndredeg karuan. Itu Roh Kudus saudara. Lalu Tuhan ngelikno, Romamu kampung, iya toh. Begitu putangmu akeh, kamu percaya ambil Tuhan, memang kerja, nggak bim salah bim. Sekarang kamu bisa beli rumah nongoni Manyar Kertoadi, perumahan mewah pertama kali, dengan harga jutaan rupiah. Mosok sih,
gak iso bayar listrik Tuhan. Isin aku mbek Tuhan. Wis urung mulya ae wis. Mulya tak sangoni ae kon mulya. Sampai sekarang wis gak ngono-ngonoan saudaraku. Lu aja mati masuk surga, orang percaya, amin. Saiki awake dhewe gak percaya mbek sing tetek bengek itu. Itu namanya tetek bengek. Wong Jawa biyen ngomong tetek bengek. Mbok apa tetek bengek apa, Bu? Mau sementara ya gak dikei, pasti dikei ya Tuhan. Ya Pak ya? Wah betul saudara. Kei. Kemarin Yosua. Pak, iki interior ini. Lho iya ya, durung interior. Dijukukno interior maneh, didesain apik saudara. Tak takoki, piro iki? Durung diitung. Gambare tok piro iki? Gambare tok kurang lebih 100 juta. Gambar tok 1 juta, saudara. Berapa? 200. Gambar tok 200. Pak, bisa gambar, Pak? Gambar no, Pak? Itu belum lah ini, belum karpetnya, saudaraku. Ini soundnya itu, aduh, saem dewek nih, saudara. Iku 21, iku cuma anu tok lho saudaraku. Sipil tok lho saudaraku. Tak sanem wis kabeh dadi karep mlebu ngono, saudara. Enggak. Tapi aku ya mbok guyang-guyu tok ae saudaraku wis babano lah karep-karepe ngono. Wong aku dikongkon tok ae aja ngose tok ta, saudara. Ya saya ndak ngomong anu lho. Saya jangan berkata, Gun, jangan khawatir Gun, bangun Gun. Enggak saudaraku, dari pengalaman apa yang telah saya terima. Ya, dari kecil dulu saya bertobat. Sampai sekarang. Saya noleh, iki nek Gusti gak mungkin. Nah tapi harus ngerubah sini, tap, sesuai mbak ini, tap. Jadi. Ya. Mari kita baca selanjutnya. Waduh ini Bapak ya penafsir Alkitab yang sudah saya katakan luar biasa. Dia bukunya itu gede sudah banyak gitu saudara ya. Sampai sekarang bukunya masih dibuat panutan, masih dibuat sama hamba-hamba yang top, markotop saudaraku ya. Yuk kita baca. Pelan-pelan ya saudaraku ya. Nanti saudara garis bawah itu saudaraku, saudara tamkan benar-benar. 2, 3. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk amal itu berarti memberikan, akan berbalik dan menghasilkan keuntungan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan Allah. Yesus kata amin. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk mempertanyakan kuasanya. Masa iso Tuhan? Itu gak oleh ngomong, percaya aja. Kadang-kadang ngono, gak iso, mustahil. Kan pernah saya saksi orang sakit, ngomong, saya disembuhkan. Kenyataan nih, dokter ngomong aku loro. Loh ya kan ngomong, bilur Tuhan menyembuhkan saya. Ngomong, bilur Tuhan menyembuhkan. Buktinya lo kok Gun. Aku bisa loro. Ya wis karepmu lah. Repot ngomong wong ini, saudara. Lo Kristen lo? Kristen. Ya. Saya tidak mau saudara gitu. Karena saya tidak meragukan kuasanya Tuhan. Ya, tidak perlu tanya kuasanya Tuhan. Dia yang jadikan langit dan bumi. Terus, menabur tidak hanya berbicara menuai berkat jasmani. Nah, ya, menabur tidak hanya berbicara menuai berkat jasmani atau materi saja. Tetapi menumbuhkan banyak kebaikan rohani dan lahir bahkan membuat kita puaskan karena berkecukupan dalam segala benar, amin, yes. Tepuk tangan. Saya tidak kaya raya. Saya nikah dengan istri saya 49 tahun. Tahun depan 50. Haleluya. Loh 50 tahun kawin itu. Waduh. Loh, hamba Tuhan ada ngomong, kalau kamu ingin bahagia, cepat nikah. Tapi kalau kamu mau merasakan neraka, cepat nikah. Kalau perkawinanmu itu berhasil, itu rasanya sorga.
kalau perkawinanmu itu tidak berhasil, itu seperti neraka. Iya bener. 7 tahun saya menikah gegeran terus. Oh guyu nih gak enak. Antara nih podo ambek aku sampean. Iya, tapi begitu bertobat. Aduh Tuhan, sampai saat ini loh. Anak-anak saya sudah besar semua. Loh ini saya tidak curhat loh ya, ini kesaksian. Pak Bin, Bu Bin tahu, anak sudah dikabeh, kawin kabeh. Ayo dewean enggak lagi. Ambil Pak Bin toh. Ayo, putu-putu sekolah kabeh. Nah, nek dulu apa? Nek cilik-cilik, saudara cilik-cilik. Aku lunga, belok Pak. Ojo, ini kemanten. Cuma loro tok, gak oleh kamu anak papat. Melu. Barang saya, ayo melok, mau Pak. Nongol di Bali, mau Pak. Tiba duwe pacar pisan. Aku kurang ajar lah. Nah, Bang Loro, saya dengan istri saya, orang tua. Kalau tidak ada Yesus yang berkelimpahan, aduh. Saya ini pernah dikonselingi orang, wis umur, ya, saya 71, dia 73, 74. Gegeran, nah ini ngomong bojone kasar, sing wedok nek kadung ngomong kan remeh ngeblong saudaraku. Aduh, sampai kulus dodo ae. Tapi saya dengan istri saya enggak, waduh enggak tahu ya. Karena ada Yesus. Nek kasih kawin harus bertobat dulu. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akan menumbuhkan rasa puas. Waduh saya puas saudara, saya puas bersama Tuhan. Bukan ada masalah loh, barusan ini saya kan sakit, masalah juga. Tapi saya, aduh Tuhan, puas. Karena saya tahu persis kok, Allah itu siapa. Dia yang membuat kita semuanya mengalami damai sejahtera dan sukacita. Jam lagi, 6:30. 5 menit mana? Yang ketiga. Yang ketiga ini cepat aja ya. Belajar beriman bahwa segala sesuatunya dari Tuhan. Yang keras, 2, 3. Saudara, Sanda belum selesai. Kadang-kadang kan mesti, wah hemat ngirit oh ya gini-gini. Kalau Tuhan udah ngomong ya wis, ya dilakoni aja. Kemarin saya pesan sama Yosua, pesan LED pakai gede jadi orang-orang sing lihat cek enak. Gak seneng tak? Kok gak tepuk tangan? Rotok kasep. 3 meter ping 12 full. Nek moco cekak. Sano saudara. Buat apa sih? Bukan buat gagah-gagahan, sorry Mek. Ya. Ratusan juta. Ya memang dari dulu lebih mahal, lebih murah sekarang. Tapi tetap ratusan juta. Belum komputernya mesti ganti. Tapi kalau Tuhan ngomong, orang kok lah, kok ngenteni kono mari. Aduh, nah ngomong dadi wis. Wis karepmu. Saudaraku yang kasih, buat apa sih? Buat memuliakan nama Tuhan. Kalau saya gini lah saya enak saudara. Saya ketok kok. Iya tak? Ngapa? Iya. Keyboard itu loh, 55 juta kalau nggak salah. Iya. 55 juta. Gak murah saudaraku. Iya. Tapi kalau untuk Tuhan ya kita, nah sing gede ku, sing gede loh. Iku tambah larang iku saudaraku. Gak iso tuku aku saudaraku. Tapi kalau sudah waktunya sudah lah yuk. Jadi hidup itu puas. Nah, saya kasih contoh saudara. Tak ceritain itu ya. Coba, Sen. Ini John. Oh belum dibaca tadi ya. Baca dulu. Haleluya. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan apa? Syukur kepada Allah oleh karena kami. Terus, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus atau orang percaya, orang seiman, tetapi juga apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pemberian saudara ini akan membuat saudara mengalami kelimpahan syukur. Karena saya tahu persis, bukan saya. Saudara kan berkata, oh iya memang bukan aku. Kalau udah Tuhan tidak mungkin. Nah ini ada contoh saudaraku ya. Namanya John D. Rockefeller, Raja Minyak. Nah, hidup 1839 lahir dan meninggalnya 1937. Ya, ketumpuk maaf ya. Ini orang kaya konglomerat pertama. Dia Raja Minyak di Amerika. Umur 31 tahun dia adalah penyuling minyak terbesar dunia. Tapi sayang uripin golek duit terus. Tak terus no ya. Usia 38 tahun berhasil memimpin 90% minyak yang disuling di USA Amerika. 90%. Kalau saudara nanti nggak percaya, ketik Google. Oh sekarang ini enak. Enak Pak sekarang ada Google. Takok sembarang kali riso. Serius. Mau masak jangan asem, tanya bisa. Mau beli bisa, tanya bisa. Loh, waduh kalau saya dulu golei saudaraku. Ya, saya kena apalagi saya ada chat GPT, AI, intelligent, artificial. Apa? Ilatku mesti dikerek ambil gelang emas saudaraku ya. Intelijen AI. Lah saudaraku ya. Ya. Enak saudara tinggal takok saudaraku. Lupa gembala pakai dong. Saya harus maju. Tapi ingat. Kalau saudara belajar GPT, chat GPT, saudara harus punya dasar. Kalau saudara enggak heran ya, enggak heran ya. Kalau saudara tidak punya dasar Alkitab yang kuat, bukan intelijen GPT-nya yang ngawur, saudara akan diserongkan sama penguasa-penguasa saudara. Ke hal yang negatif. Ya. Saya baca, saya dapat berkat banyak. Tak klik, cek. John D. Rockefeller. Meskipun tulisannya salah, misalnya ya, John, itu tulisannya JOHN. Saudara ngetik JH. Atau John Rockefeller. Keluar loh saudara. Isok menakno dewe. Coba bayangno. Menakno dewe, metu dewe. Riwayat no ape. Nah, coba bayangkan. Sekarang itu canggih. Ya kalau orang tidak mau belajar. Aduh ketinggalan zaman saudaraku. Ayo, mana Sen? Lalu usia 50 tahun. Orang terkaya di Amerika. Bahwa pasti orang kaya raya. Cuma sayang saudaraku. Hidupnya itu waduh untuk dirinya sendiri duit. Dia berkuasa sing penting aku iso. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya usia 53 jatuh sakit. Rambutnya brodoli kabeh. Lalu kulitnya ndak karu-karuan. Aduh penyakitnya aneh. Tapi itulah caranya Tuhan. Kon bertobat apa enggak? Suatu malam dia sadar, dia bertobat, dipanggil pengacara, dipanggil notaris, bikin catatan. Sebagian besar harta saya buat untuk ini, apa? Bangun namanya sekolahan, Universitas Chicago. Golek ono, pasti ono. Dikira saya nanti bohong. Ya. ChatGPT gak kira bohong, Google gak bisa bohong. Gak percaya mana budal Amerika kono takok. Tadi wong Ciangele saudaraku. Iya. Lalu apalagi saudaraku, dia bangun lagi University John D. Rockefeller. Bangun lagi saudaraku penelitian.
Untuk apa? Ayo, membangun RS, panti asuhan, lembaga penelitian, pekerja amal, mendirikan yayasan, ya, menemukan obat-obat untuk obat-obat penisilin, obat malaria, TBC, difteri, ya. Umur 53 divonis 1 tahun, mati. Dokter waduh, yang soge kayak gini, nekono dokter tokon dela iso, betul. Iya Pak ya, ayo resapi coba, ayo, pasti dong dokter ciami pol bisa. 1 tahun mati, ternyata dikasih umur sama Tuhan dalam keadaan sehat. Sampai umur berapa? 98 tahun. Aku jauh 96 DKI 98. Kira-kira aku tiga umur piro ya? 100. Temenan ta. Engko aku khotbah untuk kucul kono gak gelem ruwono. Terus coba ya, sudah dia umur 98 tahun. Ganti next yang terakhir. Nah, ini perlu disimpan dalam hati, dipraktekno sungguh-sungguh ya. Kalau ibu ada yang sungguh-sungguh, aduh boleh duit terus lah. Aduh saudaraku eman, waktumu eman. Aku kumpul ambil anak, aduh gini seneng saudaraku. Ya, saya itu paling seneng nek kumpul loh saudaraku. Ya, kumpul dalam arti kata, kalau saya kapan minggu, kapan Jumat, kapan minggu, kapan Jumat. Dari pagi sampai malam, saya ngelayani terus. Ya memang betul ada kepuasan. Kayak itu apa-apa kepuasan, seneng. Ya, lah, ayo loh, kok dipateni mana? Ayo, baca 2, 3. Energi tertinggi mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan saya hanya saluran berkat untuk memenuhi keinginan Tuhan. Baca lagi 2, 3. Energi tertinggi mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan saya hanya saluran berkat untuk memenuhi keinginan Tuhan. Dan dia adalah orang yang religius, orang yang sungguh-sungguh sampai dia menjadi berkat sampai saat ini saudaraku. Aduh, siapa tidak mau saudaraku hidup damai sejahtera sukacita diberkati luar biasa berlimpah-limpah, ada tantangan, ada masalah, tapi Tuhan menyertai. Contoh-contoh banyak ya. Dan kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang hidup. Cuma kita tinggal percaya, bersandar sepenuhnya. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan.